Mobil-mobil melintas di jalan. Fungsi dasar sebuah mobil ada tiga, yaitu berjalan, berputar, dan berhenti. Ketiga fungsi ini juga merupakan fungsi dasar yang dicari dari sebuah ban. Ban adalah satu-satunya perantara yang dapat menyampaikan secara akurat kemampuan sebuah mobil ke atas permukaan jalan. Ban adalah satu bagian suku cadang pendukung yang harus ada dan sangat penting untuk berjalannya sebuah mobil. Namun demikian, bila cara pemakaiannya tidak benar, maka akan menimbulkan bermacam-macam kerusakan. Mobil-mobil yang kelihatannya berjalan dengan lancar dan biasa-biasa saja, diantaranya menghadapi kondisi kerusakan pada ban. Di sini kami akan menjelaskan kerusakan ban yang sering terjadi serta penyebabnya. Bila mana terjadi potongan pada dinding ban dan menimbulkan goresan pada ban, ini disebut side cut. Penyebabnya adalah bersentuhannya ban dengan trotoar ketika mobil sedang berjalan, atau goresan terjadi ketika bagian dinding ban mengenai benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan. Kerusakan berupa goresan, bentuk potongan yang timbul akan berbeda-beda. Dari luar tampaknya seperti ban yang biasa saja. Tetapi bila kita lihat baik-baik, akan nampak bagian yang menggelembung. Benang karkas yang terpotong disebut dengan istilah CBU, Casing Breakup. Dalam hal seperti ini, dan ini kondisi di mana tekanan angin berkurang, sedangkan mobil tetap berjalan kencang, akan menyebabkan karkas mengalami degradasi, sehingga pada bagian yang paling sering tertekuk, benang karkas akan terpotong. Keadaan yang cukup parah terjadi bila ban terbelah pada dinding sampingnya. Bila bagian dinding luar dan bagian bit mengalami perubahan bentuk, serta benang karkas bagian dalam terpotong, maka kerusakan ini disebut shock CBU. Pada saat berbelok ke kiri di jalan yang ada trotoarnya, kadang-kadang mobil dipaksakan naik ke badan jalan. Pada saat di mana dinding samping dan bagian bit terjepit di antara pelek dan trotoar jalan, biasanya benang karkas terpotong. Bila bagian sambungan benang dengan benang atau telapak ban dengan benang terkelupas dan akibat tekanan dalam bagian ujungnya menggelembung, maka disebut dengan istilah thread separation. Jika kendaraan dijalankan dalam keadaan tekanan angin rendah serta kelebihan beban, maka timbulnya panas pada bagian dalam ban akan bertambah sehingga telapak ban dan benang akan terkelupas. Kalau kita melepaskan ban dari peleknya, gelembung akan menghilang, sehingga jika kita hanya melihatnya begitu saja, banyak hal yang tidak kelihatan. Sekali lagi, kita pasang peleknya dan mengisinya dengan udara, maka kebanyakan yang terjadi adalah perubahan bentuk pada ban.
Bila mobil berjalan terus dalam kondisi seperti ini, pada permukaan telapak pada bagian yang menimbulkan separasi akan timbul keausan yang tidak normal. Belt edge yang terlepas disebut BEL, Belt Edge Looseness. Ini juga merupakan salah satu jenis separasi. Karet yang terbuat dari bahan organik, bila bersinggungan dengan sinar ultraviolet, perubahan temperatur, maupun udara, akan mengalami perubahan kimia, dan biasanya dinding ban terdapat keretakan kecil. Ini dikenal dengan nama ozone crack. Karet yang digunakan pada ban dicampur dengan bahan obat anti pelapukan. Biasanya bahan inilah yang melindungi permukaan karet. Namun, bila ban sudah tua, bahan ini akan terkelupas dan lepas dari permukaan ban sehingga timbullah ozone crack. Kemudian, bila kita sering menggunakan tire wax, memang tampilan luar ban akan terlihat bagus. Tetapi bahan anti pelapukan akan terbawa jatuh bersama kotoran sehingga akan menimbulkan keretakan pada ban. Bila yang terkikis hanya sebelah dari bagian telapak, maka disebut keausan satu sisi. Angka penyetelan wheel alignment akan berbeda-beda berdasarkan produsennya, sehingga bila terjadi kesalahan pada penyetelannya, maka toe-in atau tingkat kemiringan akan terlalu besar, sehingga keausan ban akan terjadi pada satu sisi saja. Demikian pula yang terjadi bila camber terlalu besar. Suatu gejala khusus dari ban yang mempunyai pola kembangan jenis rib atau block adalah terjadinya keausan secara miring seperti gigi gergaji. Ini disebut keausan jenis heel and toe. Jika kita menginjak rem pada saat ban berputar, maka permukaan ban yang menghadap ke permukaan jalan akan mengalami perubahan bentuk. Bila keadaan permukaan jalan ini kita visualisasikan kembali dengan memakai karet penghapus, maka dapat kita lihat terjadi keausan hanya pada satu bagian saja. Bila dipakai dalam waktu yang lama, seperti pada ban sebelumnya, di mana driving torque atau penggerak tidak dipakai, maka gejala ini akan mudah timbul. Untuk mencegahnya, maka kita lakukan rotasi posisi ban secara teratur. Dengan rotasi posisi ban ini, maka umur pemakaian ban dapat diperpanjang. Ada bermacam-macam jenis kerusakan pada ban. Bila kita memakai ban dalam kondisi rusak, atau terjadi kesalahan penanganan ban, maka dapat mengakibatkan kecelakaan, sehingga kita perlu menaruh perhatian yang cukup dalam hal ini. Ban dapat kita sebut juga sebagai suatu wadah dengan tekanan tinggi, khususnya untuk ban kendaraan truk atau bus yang mencapai 1000 kPa. Bila terjadi kerusakan di suatu tempat, maka dari situ dapat menimbulkan ledakan. Kompresor biasa dalam hitungan bar memiliki kekuatan 1300 kPa, sehingga bagi ban kendaraan sedan yang menggunakan tekanan udara sebesar 200 kPa, kekuatan tersebut menjadi 6 kali lipat tekanannya. Bila kita memasukkan tekanan angin sebesar itu ke dalam ban kendaraan sedan tanpa mengurangi tekanannya, maka akan terjadi ledakan. Mari kita saksikan berapa besar ancaman ledakan tersebut.
Oleh karena kekuatan tekanan yang diberikan kepada mesin pemasang pelek berkaitan dengan tire inflator, maka lakukanlah penyesuaian tekanan yang tepat sesuai dengan jenis ban yang akan dipasang peleknya. Dalam kasus terjadi side cut, bila tekanan dalamnya tinggi, maka bagian di mana terjadi cut akan robek dan terjadi ledakan. Bila kita meninggikan tekanan dalam ban dengan kondisi shock CBU, di mana ban tersebut dari luar tidak tampak ada goresan besar, maka ledakan akan terjadi dari bagian benang karkas yang terpotong. Ban dibuat dengan cetakan yang sama dan mempunyai diameter bit tertentu. Namun untuk pelek aluminium, ada kalanya diameter pelek berbeda sedikit dikarenakan kondisi pembuatannya. Pelek ban tubeless untuk truk tipe kecil 16 inci disebut semi-trap centering dengan crown gear atau roda mahkota bertipe F dan GS. Bila diameter pelek lebih besar, maka akan sulit untuk mengatur kesesuaian posisi ban, dan tekanan bit seating akan menjadi tinggi. Bila kita paksakan untuk mempertinggi tekanan angin dan mengupayakan supaya posisi ban tepat, maka bit akan terlepas dan terjadi ledakan. Dalam pemasangan pelek yang biasa, bila tekanan bit seating melampaui 300 kPa, maka diameter bit ban dapat kita anggap terlalu besar diameter peleknya. Diameter pelek diukur dengan mengukur panjang keliling bit seat dengan meteran. Bila kelebihan panjang kelilingnya lebih besar dari 2 mm, maka dapat kita anggap reject atau tidak terpakai. Pada pelek yang telah mengalami perubahan bentuk, diperlukan tenaga yang besar di bagian bit ban sehingga mudah terjadi kerusakan ban dan akan timbul bahaya ledakan. Katup ring yang melekat pada pelek terbuat dari karet, sehingga bila karetnya mengalami degradasi, tentu terjadi kebocoran udara dan mengakibatkan timbulnya bleeding CBU. Valve core ada dua jenis, yaitu tipe A dan tipe B. Biasanya, pada jenis kendaraan penumpang atau kendaraan beroda 2 yang dipakai adalah jenis B. Khususnya bila terbuat dari bahan aluminium, maka untuk membuatnya jadi ringan, digunakan sistem katup pendek. Dalam hal ini, ingatlah selalu untuk menggunakan core tipe B. Bila dalam sistem katup pendek kita menggunakan core panjang, maka seperti yang kita lihat, logam katup akan mudah jatuh. Bila ban mobil digunakan dengan kondisi yang benar, maka kita akan dapat menambah performa mobil. Akan tetapi bila salah penggunaannya, akan menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita patuhi cara dan aturan pemakaian yang benar, sehingga kita dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para konsumen. Produksi PT Sumi Rubber Indonesia, Sales and Marketing Division.